kami melakukan survei secara nasional sebenarnya surveinya, tetapi kami mencoba menganalisis khusus Jawa Timur. Kenapa kami fokus ke Jawa Timur? Pertama karena provinsi ini adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia dengan jumlah populasi sekitar 15,5% dari populasi nasional. Kemudian yang kedua, Jawa Timur adalah basis dari Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa NU adalah organisasi massa terbesar di Indonesia dan organisasi ini lahir di Jawa Timur. Tokoh-tokoh NU juga kebanyakan dari Jawa Timur. Kemudian kita melihat bahwa ada deklarasi pasangan Anies Muhaimin Iskandar, di mana Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan PKB ini basis masanya adalah NU. Jadi kami sebenarnya ingin melihat apakah ada perubahan preferensi politik warga NU pasca deklarasi Anies Muhaimin, dan kita temukan di lapangan ternyata ya seperti tadi yang disampaikan bahwa suara Anies Muhaimin di kalangan pemilih NU khusus Jawa Timur itu masih nomor 3 dibanding dengan Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil, Prabowo Subianto berpasangan dengan Erick Thohir, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin. Jadi Ganjar Ridwan 46,3%, Prabowo Erick 22,9%, Anies Muhaimin 10,1%, dan masih ada 20,7% yang belum menentukan pilihan. Pertanyaannya kemudian kenapa ini bisa terjadi? Apa yang bisa menjelaskan hal ini? Yang pertama adalah kalau kita lihat dari simulasi pasangan ini bahwa ternyata suara Anies tidak mengalami peningkatan signifikan. Bahkan ketika dipasangkan dengan Muhaimin ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini masih konsisten dengan temuan-temuan kami sebelumnya bahwa pasangan atau posisi cawapres ini tidak terlalu menentukan atau tidak menambah ataupun mengurangi secara signifikan suara dari capres. Publik, termasuk publik dari masa Nahdlatul Ulama itu lebih melihat sosok calon presiden dibanding calon wakil presiden. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua adalah mengapa komposisinya semacam ini, kenapa Ganjar terlihat lebih dominan di masa pemilih NU Jawa Timur. Saya kira salah satu penjelasannya adalah karena masa NU atau masa pemilih Jawa Timur secara keseluruhan itu secara tradisional memang selama ini lebih dekat atau lebih condong mendukung Joko Widodo. Dalam 2 kali pemilu terakhir 2014 dan 2019, Joko Widodo menang di wilayah ini dan kemudian lebih cenderung dipilih oleh massa NU. Sehingga kalau kemudian sekarang massa NU Jawa Timur ke Ganjar ini sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh, karena Ganjar Pranowo memang dipersepsi sebagai kelanjutan atau sosok yang paling mendekati karakter Joko Widodo. Karena itu setelah mendukung Joko Widodo, nah sekarang ada Ganjar. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang tidak aneh sebenarnya, karena masa pemilih Joko Widodo ya sekarang mendukung Ganjar sebagai sosok yang paling dekat dengan Pak Jokowi. Saya kira itu salah satu penjelasannya. Oke, artinya kita juga nggak bisa melihat realitas politik, artinya nggak bisa menafikan realitas politik bahwa sekalipun Anies dan Muhaimin sudah mendeklarasikan diri, yang mana kita tahu juga bahwa Muhaimin kan adalah ketua umum PKB yang erat dikaitkan mewakili ataupun setidaknya ya dianggap mewakili merepresentasikan suara NU dan lain sebagainya. Tapi faktanya tidak demikian dalam survei ini, Mas Ediman. Iya betul, betul bahwa Muhaimin Iskandar adalah ketua umum PKB dan PKB ini menggunakan atau lebih banyak didukung oleh massa NU. Tetapi kita perlu melihat juga bahwa massa NU ini sangat besar. Dalam survei nasional kita kami menemukan bahwa yang mengaku sebagai anggota NU secara nasional itu sekitar 20%. Itu artinya ada sekitar 40-an juta publik Indonesia mengaku sebagai orang NU. Tetapi PKB itu kan tidak sampai 20% secara nasional suaranya di tingkat nasional dari pemilu legislatif. Karena itu kita bisa melihat di sini bahwa tidak semua warga NU ke PKB, walaupun dominan di tubuh atau para pemilih PKB ini berasal dari warga NU, tetapi tidak semua warga NU memilih PKB. Itu dari sisi itu mungkin yang pertama yang kita bisa lihat. Yang kedua juga perlu dilihat bahwa sesungguhnya keputusan elit
PKB bergabung dengan Anies Baswedan, ini sebenarnya masih lebih dominan keputusan elit dibanding mendengarkan suara publik. Iya. PKB secara umum Oke. itu masih lebih banyak, baik ke Ganjar Pranowo maupun ke Prabowo Subianto. Jadi itu kita bisa melihat itu semacam keputusan sepihak yang tidak berasal dari aspirasi arus bawah PKB sendiri, tetapi lebih pada Ya. keputusan elit.